Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini, hari Selasa, kalau saya rekamannya sekarang hari Selasa ya, Selasa 11 Agustus 2020, saya Ikhwan Nur Sandi, guru Bahasa Indonesia SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, marilah kita awali aktivitas pembelajaran pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi penting atau kontrak belajar, khususnya dengan saya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya ditugasi untuk mengampu kelas 11, tapi tidak semua kelas 11 ya. Jadi kecuali farmasi. Kalau TLM, kemudian ada multimedia dan asisten keperawatan, saya mengajar itu. Kalau untuk farmasi bukan dengan saya, tapi tidak masalah. Yang penting materi dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Oke, informasi yang pertama yaitu semua siswa wajib mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, tidak boleh absen, walaupun itu 1 kali. Apabila saya temui siswa tidak ikut pelajaran saya bahasa Indonesia atau tidak mengikuti entah itu video conference atau Vicon, kemudian atau tidak mengerjakan tugas di website atau Google Classroom itu, kemudian ketika tatap muka Anda tidak berangkat tanpa alasan, akan ada sanksi yang tegas. Jadi sekali lagi, kontrak belajar dengan saya yang pertama itu tidak boleh alfa. Ya, tidak boleh alfa. Apabila kalian ada kepentingan, kalian tidak enak badan, silakan kabari saya. Silakan WA saya, silakan telepon atau SMS saya. Insya Allah nomor saya selalu aktif. Dan terpenting komunikasi dengan baik supaya tidak ada kesalahpahaman. Oke, sekali lagi saya tekankan di sini kontrak belajar bahasa Indonesia dengan saya. Yang pertama, tidak boleh absen atau alfa. Yang kedua, kontrak belajar dengan saya yaitu wajib menggunakan huruf Latin. Ya. Coba Anda ingat-ingat kembali kapan terakhir Anda menulis Latin. Ini sudah berlaku dari saya ngajar di sini. Saya ngajar di sini itu tahun 2014 bahasa Indonesia itu. Saya ngajar bahasa Indonesia dan sudah saya terapkan. Berarti sudah 6 tahun saya ngajar di sini, dan ketika atau semua siswa yang saya ajar khususnya bahasa Indonesia ini wajib nulisnya Latin. Karena apa? Mengapa saya wajibkan kalian untuk menulis Latin? Tulisan Latin itu menunjukkan karakter kalian, menunjukkan pribadi kalian. Biasanya kalau yang tulisannya Latin itu yang tulisannya bagus, rajin, otomatis kepribadiannya juga rajin. Kemudian mungkin dia juga ulet, kemudian tidak pemalas ya. Tapi kalau yang nulis Latin itu gambaran orang itu pasti sudah males duluan di awal, masa nulisnya Latin lah ini dan itu. Jadi
sekali lagi. Yang kedua, wajib menulis Latin. Yang tidak nulis Latin tidak akan saya nilai. Itu. Dan yang terakhir, untuk nulis Latin itu juga nanti akan digunakan ketika Anda kelas 12. Ketika Anda menulis surat lamaran pekerjaan, itu diharapkan dengan tulisan Latin atau tegak bersambung untuk mendaftar atau melamar pekerjaan. Maka dari itu, silakan Anda belajar menulis tegak bersambung atau menulis Latin. Dan yang ketiga, kontrak belajar dengan saya itu saya tidak ada ulangan ya. Bahasa Indonesia itu tidak ada ulangan harian itu tidak ada. Yang ada itu tugas. Setiap bab ya atau setiap KI dan KD itu ada tugas ya. Jadi setiap tema, setiap bab itu ada tugas. Dan untuk materi PTS ya, berarti kan yang terdekat kan PTS insya Allah tanggal 15 September itu PTS. Itu materinya ada dua. Yang pertama prosedur, teks prosedur, ya ini bab pertama. Yang kedua adalah teks eksplanasi. Nah untuk kali ini akan saya terangkan teks prosedur terlebih dahulu. Namun sebelum saya menerangkan teks prosedur, tentunya jangan lupa di tengah pandemi seperti ini kita harus sering mencuci tangan. Mencuci tangan pakai air, pakai sabun sembarang sabun, yang penting bisa berbusa. Boleh pakai sabun mandi, sabun sabun colek ya. Kalau kalian misalkan di rumah adanya sabun colek, bisa pakai sabun colek, pakai sabun cuci piring boleh, pokoknya apapun ya pakai sabun, yang penting bisa berbusa. Dan ini ada satu produk Teaching Factory SMK Mari 2 Cibarang. Nah ini namanya Serai Soap ya, Serai Soap. Kalian pasti sudah tahu yang namanya Serai Soap. Serai Soap ini sabun kesehatan produksi SMK Ma'arif NU 2 Cibarang. Ini juga bisa untuk cuci tangan menghindari COVID-19. Ini bisa Anda beli di SMK Ma'arif NU 2 Cibarang. Silakan datang saja ke SMK Ma'arif NU 2 Cibarang. Nah, selain sabun, kita juga diwajibkan untuk selalu membawa yang namanya hand sanitizer. Ya, ini hand sanitizer dari produk SMK Ma'arif NU 2 Cibarang. Tapi ini bukan gel, ini spray. Mengapa kok spray bukan gel ya kan? Karena kalau spray itu lebih merata. Kalau gel itu tidak semua. Kalau ini kan tinggal disemprot aja nih. Nah, kayak gini. Nah ini bisa merata kalau spray. Tapi kalau gel itu gimana ya? Bisa jatuh lah atau tidak merata begitu. Ini juga bisa Anda beli hand sanitizer spray ini di SMK Ma'arif NU 2 Cibarang. Dan tidak, yang terakhir ini adalah pengkilap motor Super Magic ya. Ini silakan Anda bisa beli juga pengkilap motor ini, pasti kendaraan kalian, motor kalian pasti mengkilap. Oke, jadi orang rampung ya. Nah, ya penanganan COVID yang terakhir itu memakai masker ya. Ini pakai masker ya, ini ada SMK Ma'arif 2 Cibarang pakai masker. Anda bisa beli di mana aja. Kalau perlu pakai face shield ya, seperti ini ya. Oke, ini lebih aman supaya terhindar dari virus corona. Jaga jarak dan pola makan yang teratur. Baik, langsung saja teks prosedur. Buku yang saya gunakan adalah buku paket yang ini, yang warna oranye, bahasa Indonesia kelas 11 ya, kelas 11 yang saya gunakan. Yang belum mengambil buku paket bahasa Indonesia, silakan Anda bisa ambil di perpustakaan SMK Ma'arif 2 Cibarang. Silakan hubungi pihak petugas perpus atau wali kelas. Dan bagi yang sudah punya, silakan Anda buka bab 1 menyusun prosedur. Halaman 7 ya. Setiap hari kita selalu melakukan suatu kegiatan.
Misalnya membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, dan melayani tamu. Agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk melakukan kegiatan tersebut. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut petunjuk-petunjuk itu. Oke, langsung aja. Jadi, menyusun prosedur di sini, itu prosedur itu sama dengan tips-tips atau langkah-langkah atau cara-cara, ya, atau step by step. Nah, ini langkah-langkah untuk melakukan kegiatan, melakukan suatu tindakan. Nah, ini namanya prosedur. Tujuan Anda melakukan atau mempelajari materi ini di bab ini, diharapkan kalian nanti bisa membuat teks prosedur melakukan suatu kegiatan. Minggu kemarin sudah saya sampaikan di website tentang materi, ya, teks prosedur, dan bagi yang sudah mengerjakan tugas teks prosedur, cara mendirikan tenda, saya ucapkan terima kasih dan saya sudah nilai. Dan bagi yang belum mengumpulkan tugas menyusun atau merangkai mendirikan tenda kemah, silakan, masih saya tunggu sampai berarti hari Senin depan. Hari Senin depan saya tunggu. Pokoknya saya tidak mau Senin depan harus sudah selesai semua untuk bab pertamanya. Oke, lanjut. Silakan kalian baca buku paket ini. Tidak mungkin saya baca satu persatu, tidak cukup waktunya. Anda buka halaman 9, di situ ada cara menghidupkan komputer. Ya, ada teks yang pertama itu cara menghidupkan komputer. Tentunya kalian kan sudah tidak asing lagi yang namanya komputer, laptop, ya kan? Baik, mungkin ada yang punya sendiri laptop atau komputer di rumah, atau yang belum punya bisa menyalakan di sekolah. Nah, tentunya ada cara-cara menghidupkan komputer. Di halaman 10, di situ ada buka penutup layar monitor, pastikan saklar, kemudian ada tekan power, kemudian komputer akan booting. Yang kelima, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Itu sangat mudah sekali. Itu hanya contoh teks prosedur yang sangat simple. Kalian yang sudah hafal. Tetapi selain menyalakan komputer, di situ juga ada mematikan komputer. Nah, Anda juga pasti sudah ahli, ya, sudah ahli menyalakan dan mematikan komputer. Nah, di situ ada poin-poinnya, 1, 2, 3, 4, 5, ada nomornya. Nah, itu yang disebut langkah-langkah atau prosedur-prosedurnya. Oke, lanjut. Silakan Anda buka halaman 17, langsung halaman 17 aja ya. Karena di situ Anda bisa baca aja sendiri penjabaran-penjabarannya. Saya poin-poinnya saja. Silakan buka halaman 17, di situ ada teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Jadi, struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Maksudnya, tujuan teks prosedur itu untuk apa? Harus ada tujuan yang jelas ketika teks prosedur itu dibuat. Cara memasak nasi goreng, nah itu kan tujuan. Cara membuat roti, nah itu juga cara. Yang selanjutnya juga ada cara mencuci motor lah atau menservis motor lah. Nah, di situ jelas ya, langkah-langkahnya jelas, tujuannya jelas. Yang kedua adalah langkah-langkah berupa rincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Ini sama dengan yang tadi. Langkah-langkah, poin-poinnya, step-stepnya, alurnya. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang itu biasanya kayak kesimpulan.
di akhir kalimat, di akhir paragraf di situ ada penegasan ulang, pengulangan kembali begitu. Itu untuk teks prosedur. Nah, selanjutnya Anda buka halaman 18. Di sini ada kiat menata rambut pendek. Di sini juga ada poin-poinnya. Yang pertama, keringkan dengan handuk, ya kan? Yang kedua, gunakan produk styling. Nah, yang ketiga, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Tambahkan kesan bervolume terisi penuh. Nah, itu adalah kiat-kiat menata rambut pendek atau tips, ya, atau resep. Nah, itu sama prosedur. Oke, lanjut. Silakan buka halaman 20. Di sini ada mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Jadi selain tadi ada ciri-ciri teks prosedur yang poin nomor, bisa nomor 1, 2, 3, alfabet A, B, C, D, atau poin-poin menggunakan strip atau bintang atau apa, itu poin-poinnya namanya. Nah, yang pertama, ciri-ciri kebahasaan teks prosedur sebagai berikut. 1. Banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Imperatif itu sekali lagi kata kerja perintah. Dan selanjutnya diikuti akhiran. Ya, selain kata peja dasar ditambahi ada akhiran. Akhirannya apa? Kan, i, dan lah. Bisa Anda lihat di buku paket halaman 20. Contoh, pasti kata dasarnya, kemudian ada tambahan imbuhan partikel kan menjadi pastikan. Contoh kalimatnya seperti apa? Pastikan Anda telah menutup keran air dengan rapat. Nah, itu sama teks prosedur. Contoh yang kedua ada tunjuk. Ya, tunjuk, kemudian dapat imbuhan kan, bentukan katanya menjadi tunjukkan. Kemudian ada cerita, ceritakan, hindar, hindari, jadi, jadilah. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kata-kata teknis itu kata-kata yang ada hubungannya dengan tujuan, dengan judul. Itu kata-kata teknis, ya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu kata penghubung, ya kan? Dan partikel yang bermakna penambahan, yaitu tadi ada kan, lah, i. Nah, itu adalah imbuhan. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Nah, persuasif ada yang tahu? Persuasif? Persuasif itu ya rayuan, ya kata kerja perintah, kalimat yang bertujuan untuk mempengaruhi atau bertujuan untuk si pembaca melakukan kegiatan, melakukan apa yang diperintah. Ya sama dengan imperatif itu tadi. Dan yang terakhir, yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, itu biasanya ada takaran-takarannya. Misalkan cara membuat kopi atau teh manis atau es teh manis, itu biasanya ada takarannya. Masukkan gula 1 sendok teh atau 1,5 sendok teh. Misalkan membuat kopi hitam, ya kopi hitamnya 1 sendok, gulanya 1,5 sendok misalkan. Itu ada takaran-takaran. Itu unsur kebahasaan teks prosedur ada 5 tadi ya. Bisa Anda tulis di rumah, di buku tulis menggunakan huruf Latin. Jangan lupa. Nanti ketika masuk sekolah, saya akan cek buku kalian dan akan saya nilai. Nah, halaman 21 ya.
di buku paket, di situ ada tugas 2. Anda boleh kerjakan. Nomor 1 itu manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang menggunakan kata kerja imperatif. Bisa Anda kerjakan, bisa Anda latih kemampuan Anda dengan mengerjakan tugas-tugas ini. Yang nomor 2 juga silakan Anda kerjakan. Lanjut. Anda buka halaman 23. Menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. 1. Mengartikan kata-kata sulit, ya. Kata-kata sulit itu sama dengan kata-kata khusus. Kalau kata-kata yang populer atau yang mudah dikenal, itu namanya kata-kata umum. Nah, jadi kata umum atau pernyataan, ya, pernyataan umum atau pernyataan khusus itu bedanya gini. Kalau umum sering atau kita bisa kenal, ya, sering kita dengar, sering kita ucapkan, itu namanya kata-kata umum, banyak orang tahu. Tapi kalau kata-kata khusus, nah ini hanya orang-orang khusus saja yang mengerti kata-kata itu. Contoh, tentunya kita bicara misalkan tentang kesehatan. Tentang kesehatan misalkan ada namanya rongsen, ya, rongsen. Nah, itu tidak semua orang tahu yang namanya rongsen. Ada lagi contoh, misalkan simplisia. Tidak semua orang tahu apa itu simplisia. Jadi itu yang dimaksud dengan kata-kata khusus atau kata-kata asing lah. Kata-kata asing itu bisa termasuk kata-kata khusus. Tapi kalau kata-kata umum, kata yang sering kita dengar, sering kita ucapkan dalam komunikasi sehari-hari. Nah, di sini ada nomor 1 mengartikan kata-kata sulit. Nah, Anda boleh ketika ada kata-kata yang sulit, Anda bisa cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia boleh, atau di internet, di Google boleh, silakan. Anda cari kata-kata yang sulit itu. Selanjutnya, memaknai maksud teks secara keseluruhan, itu juga sama. Kalau bisa Anda itu latihan ya, sekali lagi meringkas. Ini yang dimaksud memaknai maksud teks secara keseluruhan. Jadi ada satu halaman misalkan atau satu buku, itu Anda tarik kesimpulan, garis besar, makna keseluruhan, maksudnya itu apa sebenarnya. Oke, lanjut. Halaman 26, silakan Anda buka buku paket halaman 26. Di sini ada mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Teks prosedur sekurang-kurangnya memiliki 3 macam. Di antaranya adalah teks bertema kebiasaan hidup. Nah, ini teks bertema kebiasaan hidup. Kalau Anda sering melihat YouTube, ya kan? YouTube. Kalau Anda lihat YouTube-nya Baim Wong atau Raffi Ahmad lah, ya. Itu dia sebenarnya hanya melakukan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan. Tidak ada hal-hal yang luar biasa, tidak. Hanya dia merekam video dirinya sendiri dengan keluarganya, kebiasaan hidupnya. Misalkan pagi-pagi berenang, siangnya ngapain, kemudian sorenya olahraga. Itu sebenarnya direkam, kemudian dimasukkan YouTube, diupload ke YouTube, dan itu viral, banyak sekali yang nonton. Dan tentunya apabila banyak sekali yang nonton, ada imbal baliknya, ada bonus yang masuk ke konten YouTube-nya. Nah, ini teks bertema kebiasaan hidup. Hanya kebiasaan hidup saja yang sering kita lakukan. Nah, itu teks prosedur itu ada hubungannya dengan kebiasaan hidup yang mudah kita lakukan. Yang kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Nah, ini contohnya aktivitas tertentu itu yang jarang kita lakukan. Contohnya temanya teks bertema naik tebing atau mendaki gunung, atau berenang, masuk ke
lihat terumbu karang misalkan, itu kan hal-hal yang aktivitas tertentu maksudnya. Tidak semua orang itu bisa melakukannya. Yang ketiga, tema penggunaan alat. Nah, kayak face shield ini, kalau orang yang tidak biasa memakainya atau tidak pernah merangkainya, cara ya pasti keliru, salah. Jadi ada 3 tema dari teks prosedur: kebiasaan hidup, yang kedua ada aktivitas tertentu, yang ketiga penggunaan alat. Nah, oke, lanjut kita ke halaman berikutnya. Buka halaman 35 ya. Buku paket halaman 35. Di situ ada menyusun teks prosedur, tugas 4 tuh ya. Anda baca, Anda latihan. Anda latihan selain yang tenda itu ya. Ini selain yang tenda, cara mendirikan tenda itu sudah saya nilai. Ini hanya untuk memperkaya kalian supaya kalian lebih mahir dalam menyusun teks prosedur. Silakan Anda bisa kerjakan tugas 4. Di situ ada menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah Anda lakukan. Ya, berarti Anda ingat-ingat 5 tahun yang lalu Anda pernah melakukan apa? Misalkan belajar sepeda motor atau belajar mengendarai mobil. Nah, itu Anda ingat-ingat dan Anda coba tuliskan langkah-langkah mengendarai sepeda misal dengan aman, misalkan Anda kerjakan itu. Kemudian Anda menentukan tema kegiatan. Tema kegiatannya itu bersifat apa? Yaitu yang tadi, ada bersifat khusus melakukan aktivitas tertentu. Yang kedua ada kebiasaan hidup, dan yang ketiga petunjuk pemakaian alat. Dan seterusnya sampai 6. Oke, lanjut. Nah, kalian langsung masuk saja ke halaman 43 ya. Di sini Anda halaman 43 ada kelas yang sudah saya tugasi untuk menulis Latin, ada kelas yang belum. Nah, pada kesempatan kali ini bagi yang belum menulis Latin, ya sekali lagi, bagi siswa yang belum menulis Latin, saya tugaskan kali ini Anda untuk menulis Latin di halaman 43, nomor 1 sampai 5 saja. Setelah itu difoto, dikasih nama, kirimkan ke WA saya pribadi. Ya, sekali lagi, bagi yang sudah menulis Latin, sudah saya nilai. Bagi yang belum, soalnya ada kelas yang belum saya kasih tugas untuk menulis Latin. Anda buka buku paket halaman 43, ya ini 1, 2, 3, 4, 5. Anda tulis di buku tulis dengan tulisan Latin, dikasih nama, difoto, kirimkan ke WA saya. Jangan lupa yang belum subscribe, ya, subscribe channel saya, channel YouTube saya, silakan subscribe. Tulis aja, diketik, dicari di situ Gaspol Channel, ya. Sekali lagi Gaspol Channel. Di situ channel YouTube saya. Silakan Anda klik subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng, like dan komen. Kalau perlu share. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila banyak pertanyaan, silakan japri saya, dan banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Oke, mungkin itu dari saya. Oke, that's all. I think enough. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.